Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, dan Ibu Dr. Merika Setiawati, MPD, selaku dosen mata kuliah Manajemen Humas. Baik, perkenalkan, nama saya Mezaluna Azura Effendi dengan NIM 220020030. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi video yang telah diberikan oleh Bapak, yaitu mengenai pengelolaan komplain, menjaga performa, dan memberikan layanan prima. Selanjutnya, pengelolaan komplain. Sebenarnya pengelolaan komplain itu apa sih? Pengelolaan komplain adalah manifestasi keilmuan atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang berbagai macam metode atau strategi dalam menangani dan juga mengelola berbagai macam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, yang disampaikan oleh konsumen untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari berbagai faktor lainnya, sehingga terbentuk model ekonomi yang efisien dan sekaligus mengetahui apakah investasi yang dilakukan perusahaan selama ini oleh lembaga ini sudah berhasil atau tidak. Inilah makna dari manajemen komplain secara teoretik. Artinya, secara umum yang namanya manajemen komplain itu adalah pengelolaan atas usaha kita, atas produk dan jasa, atas bisnis yang kita punya dalam kaitannya dengan keberatan dengan komplain, dengan sesuatu yang sifatnya dalam tanda kutip ketidakpuasan dari konsumen atau pelanggan terbaik kita. Menjaga performa atau memberikan layanan prima sehingga perlu bagi kita sebagai lembaga, sebagai perusahaan, sebagai orang yang memiliki bisnis dalam memberikan satu perhatian terhadap komplain yang disampaikan pelanggan. Artinya komplain atau keluhan ini adalah satu titik positif ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun lembaga kita, perusahaan kita menjadi lebih baik, memberikan kepercayaan, memberikan kedekatan emosional dengan para konsumen, dengan para pelanggan. Jadi, komplain dan keluhan bukan untuk dihindari apalagi dilawan, tetapi dikelola dan diperhatikan secara profesional. Ada satu pendapat yang cukup sederhana disampaikan oleh Ciptono bahwa manajemen komplain adalah bentuk penanganan atau bentuk penataan atau pengaturan itu dilakukan oleh suatu lembaga atau satu perusahaan atas reaksi ketidakpuasan. Jadi, dalam proses menyelesaikan atau mengatasi sanggahan atau reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen atau pelanggan terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan tidak efisien dan efektif oleh perusahaan tersebut. Misalnya, terhadap produk dan jasa, sehingga ekspektasi atau apa yang mereka terima di luar apa yang mereka pikirkan. Jadi, kalau A di pikiran mereka tetapi B yang diterima, sudah jelas mereka akan memberikan komplain. Sama dengan kita atau quality yang ekspektasi pelanggan adalah A, tapi yang diterima menjadi B, atau barang yang dibeli dengan kualitas atau ternyata tidak, rusaknya ketidakpuasan itu terjadi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa kita sebut sebagai salah satu cara atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun atau apapun bentuk lembaganya dalam menangani keluhan konsumen, yaitu memandang bahwa keluhan konsumen itu sebenarnya merupakan satu kesempatan yang besar bagi pihak perusahaan atau lembaga untuk dapat mempertahankan konsumen terbaiknya melalui proses penanganan yang luar biasa, penanganan keluhan yang efektif yang dapat menjadikan informasi-informasi yang berasal dari keluhan konsumen tersebut. Jadi, walaupun bentuknya adalah keluhan, tapi ini adalah satu titik positif sebagai satu landasan dalam mengembangkan kegiatan perusahaan atau lembaga depannya menjadi lebih baik. Jadi, berdasarkan catatan itu, kita pasti akan bagaimana membuat kompleks itu tidak terjadi. Ketika komplain terhadap kualitas sama, maka kualitas itu akan menjadi kualitas terbaik di kemudian hari. Nah, kunci manajemen atau mengelola keluhan atau komplain pelanggan terletak pada staf, pada orang, pada karyawan. Tapi ketika disampaikan kepada staf atau karyawan yang tidak terlatih atau sense of belongingnya terhadap bisnis kita, terhadap lembaga kita, terhadap perusahaan kita dikelola sangat kecil, maka resikonya akan sangat besar.
dan ketiga itu ditolak atau justru pemarah, defensif, pelanggan akan menerima konsep ini menjadi satu kondisi bahwa urusan kita, urusan lembaga kita yang kita kelola memang tidak bisa menerima masukan atau kompleks, berarti pelayanan kita hanya sebatas sesuatu yang baik. Ketika ada sesuatu kondisi tingkat kepuasan mereka tidak terpenuhi, kita justru tidak mau mendengarkan, dan ini menjadi corong sebagai iklan gratis yang berjalan, dan ini akan menjadi satu titik di mana informasi ini sampai satu orang atau ribuan orang lain, maka tunggulah waktunya kita akan kehilangan pelanggan terbaik dan jangka panjang. Ini pasti akan terjadi ketika kita tidak mampu mengelola dan menerima komplain dan juga keluhan pelanggan sebagai satu titik layanan positif, sebagai bentuk perhatian dari pelanggan dan konsumen kepada kita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita perlakukan sebagai staf atau pemilik usaha, pemilik layanan, pemilik perusahaan dan lembaga dalam mengelola sebuah komplain dari pelanggan. Yang pertama yaitu rela dengan hati yang paling dalam, harus berani untuk meminta maaf, memberitahukan kepada pelanggan bahwa kita menyesal itu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Yang kedua, harus kita lakukan adalah penting sekali buat kita menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami keluhan yang disampaikan oleh mereka, serta satu kondisi yang menyatakan bagaimana kita paham dan menerima dengan lapang dada semua statement yang disampaikan, semua keluhan yang disampaikan oleh mereka dikomunikasikan kepada pelanggan, bahwa pada saat yang sama kita justru menunggu kondisi-kondisi atau informasi-informasi yang seperti ini. Yang ketiga yang harus dilakukan yaitu restitusi. Pada tahap ini, lakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan. Artinya, apa yang diberikan kepada pelanggan, apa saja yang mereka butuhkan sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kita kurang memperhatikan terhadap produk dan jasa sebagai bentuk layanan kita sebagai pemilik. Yang keempat adalah tindak lanjut. Kemudian cek bersama pelanggan sebelum mereka pergi untuk memastikan. Jadi secara bersama-sama pelanggan juga memahami, mengetahui tindakan kita untuk memastikan bahwa mereka puas. Kemudian dalam waktu 1 minggu atau beberapa hari, artinya kita memberikan rentang waktu yang cukup untuk kemudian menghubungi mereka, menelepon mereka, melakukan kontak secara langsung dengan mereka, dan ia meminta informasi, meminta kepastian kembali bahwa mereka memang tetap puas. Kita juga menyatakan berbagai hal, berbagai ucapan terima kasih atau masukan-masukan diberikan, sekaligus kita memberikan informasi lain terkait dengan produk-produk terbaik kita. Selanjutnya ada beberapa prinsip dalam proses penanganan atau manajemen komplain yang kita berikan. Yang pertama yaitu penanganannya harus segera, jangan ditunda-tunda. Kalau saat itu komplain, maka saat itu juga disampaikan, maka saat itu harus ditangani, proses sudah dimulai. Jadi jangan ditunggu esok. Mengerikan kali ini terjadi karena apa? Karena sulit buat kita menghantam atau menghambat energi negatif yang akan bisa muncul akibat ketidakpuasan pelanggan, sehingga itu menjadi corong informasi negatif kepada konsumen-konsumen yang lain. Penanganan segera ini prinsip paling penting dalam manajemen komplain. Jika keluar di saat proses pelayanan, maka waktunya adalah esensi untuk mencapai pemulihan penuh segera. Yang kedua yaitu adalah kemampuan untuk mengatur komplain. Harusnya punya energi atau punya skill yang didesain sedemikian rupa atau menangani komplain sangat penting bagi suksesnya penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh pelanggan yang notabene itu dalam masalah perusahaan kita. Karena kecepatan penyelesaian resolusi suatu masalah, maka kemampuan mengatur atau menelan komplain biasanya diserahkan pada lini depan dan itu ditangani dengan baik oleh perusahaan atau lembaga. Yang ketiga, daya tanggap. Berarti komplain akan diselesaikan secara cepat dan memang responsif. Jika komplain tidak dapat diselesaikan secepatnya, maka setidaknya perusahaan mengkomunikasikan fakta ini kepada pelanggan bahwa kita akan melakukan penanganan, bahwa kita akan menerima dan akan segera melakukan eksekusi atas komplain yang mereka sampaikan.
harapan konsumen atas penanganan keluhan yang disampaikan mereka kepada kita dalam melakukan atau menyampaikan keluhan konsumen sebenarnya memiliki harapan-harapan yang luar biasa atas keluhan yang mereka utarakan tersebut. Yang jelas, secara spesifik konsumen mengharapkan satu keadilan, kejujuran, dan kewajiban dari pihak perusahaan dalam menangani setiap keluhan atau ketidakpuasan yang mereka sampaikan. Steve Brown dan Steve Tex yang dikutip oleh Anastasia barangkali bisa kita jadikan sebagai satu statement untuk melihat bagaimana keadilan yang diharapkan oleh para konsumen pada saat perusahaan menangani keluhan mereka. Jadi Anastasia membagi tiga jenis keadilan, dan inilah bentuk-bentuk dari harapan konsumen atas penanganan komplain yang mereka sampaikan. Jadi yang ketiga itu, yang pertama adalah kita menyebutnya sebagai outcome fairness, di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan satu outcome atau kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat kekecewaan mereka. Kompensasi ini bisa berbentuk penggantian atau pengambilan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak konsumen karena merasa dirugikan, ketidakpuasan atas apa yang mereka terima dengan apa yang mereka keluarkan, memberikan pelayanan yang secara cuma-cuma, permintaan maaf dan penggantian dengan pelayanan yang lainnya, itu bisa disebut sebagai outcome fairness. Yang kedua yaitu jenisnya procedural fairness. Selain harapan atau kompensasi yang setimpal, konsumen sebenarnya juga mengharapkan satu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan, serta proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Konsumen sangat mengharapkan akses yang paling mudah, paling cepat dalam proses penyampaian ini, iklan mereka tersebut, dan konsumen juga tidak mengharapkan rasa kecewa mereka tersebut secara cepat bisa diselesaikan. Yang ketiga, kita sebut sebagai interactional fairness. Di samping harapan-harapan konsumen yang sangat mengharapkan untuk diperlakukan secara sopan dan ramah dan jujur, kemudian bentuk keadilan ini sebenarnya sangat mendominasi sikap dan perusahaan konsumen terhadap hasil ini atau hasil outcome dan proses atau prosedural dalam penanganan keluhan oleh perusahaan itu dari ketiga jenis keadilan tersebut. Jadi, ketika tiga hal ini dikombinasikan secara baik kepada mereka, maka percayalah kita tidak akan pernah kehilangan konsumen terbaik kita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.